Seumpama hari ini sampean saya kasih duit pun, sampean tetap nggak pulang. Ya. Nah iya kan aneh ya. Suami kerja 1 bulan, setiap hari harus transfer. Bener ya, setiap hari harus transfer. Istri tidak tahu pekerjaan suaminya kayak apa. Dan bapak, kalau saran saya, harus jujur ke istri saya, kerjanya pakai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh! Ya, ini hujan, ya. Terus biasanya ada seorang yang dengan memakai baju badut, dia dekat di lampu merah. Namun karena ini hujan, kayaknya bapak itu berteduh di toko. Nah, saya mau ajak ngobrol-ngobrol dulu, yuk, ikutin yuk. Kita ke tempat seorang badut yang karena hujan, jadi bapaknya sengaja berteduh. Ya. Pak, namanya siapa Pak? Ahmad Rumahnya mana? Modo. Rumahnya Modo. Modo itu rumah saya loh. Modo Kalen. Oh, sudah berapa lama Pak? Kan gara-gara itu Pak, jualan bangkrut. Jualan bangkrut. Jualan apa dulu? Dulu di Bogor. Oh di Bogor. Punya anak berapa? Itu Punya anak 3. Istri kerja apa? nganggur Pak di rumah. Nganggur. Karena ini tadi hujan, makanya Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya nggak tentu Pak Kalau gimana? kalau lagi jalanan anu kan Kalau rame rezeki bisa dapat berapa? ya 60 70. 60 70. Ya pulangnya kan ke itu Pak, ke Babat. Sini naik. kan naik sepeda pantai. Mana sepedanya? Di sono di depan ada pertigaan belok sana. Sepedanya di sono. Seumpama nih saya nanya, seumpama hari ini ada rezeki buat Bapak dari Allah, terus lebih dari yang Bapak dapatkan, Bapak mau langsung pulang? Mau langsung pulang? Bener? Bener ya? Terus sekarang saya tanya lagi, ini tadi hujan, makanya Iya. terus berangkat dari rumah jam berapa? Habis subuh Habis subuh. sini istirahat jam setengah 6. Berangkat dari rumah subuh, nyampe sini jam Setengah 6. 6. Terus sampai pulangnya sampai jam berapa? Sore kalau dapat ya buat makan gitu Pak, pulang langsung sore jam 3 sampai di rumah habis mau maghrib. Nggak punya sawah? Nggak punya Pak. Nggak punya sawah. Kalen dia Pak. Gitu. Kalian apanya sekolahan MI? Itu kenapa kalian ke sana loh Pak? Nyabrang jembatan daerah Jamprong. Hah? Jamprong. Oh kalian ke sana? Heeh. Pasar Kalen? Pasar Kalen. Pasar Kalen itu ke sana tuh? Masjid. Betul ada masjid gang itu toh? Oke. Betul ya ada masjid itu gang itu masuk itu ya? Landean? Gandean. Daerah Landean masih ke sana lagi? Kan saya pendatang di sana Pak. Oh pendatang. Asli kan Lamongan Pucuk. Sampai aslinya mana? Lamongan Pucuk. Lamongan Pucuk. Yang orang sana istri? Iya. Istri. Terus saya tanya ini tadi udah makan belum? Alhamdulillah Pak udah minum teh ini tadi di sini. Enggak, saya nanya udah makan belum? Belum. Oh belum makan? Ya Allah, dapat berapa sudah hari ini? Ini dapat 30. Tadi kan Sabtu kan lumayan Pak, pada anak-anak itu kan pada main gitu. Nah, pas dikasih itu kan baru 1 bulan kurang sih. 1 bulan kurang. Dulunya kan di Bogor. Dulunya di Bogor. Ada pandemi, Ada pas pandemi. nganggur, istri minta itu kan Pak. Demi Allah saya nggak bilang. kalau Istri minta apa? Minta cerai. Ya Allah. Saya sebatang kara Pak, bener. Duh, akhirnya Bapak orang Pucuk beneran. Iya, bodoh banget. Terus istri cerai karena Ya karena itu kan
ekonomi Pak, dia kan anak 3 gitu, mau cari lagi gitu. Sekarang saya tanya, bapak kerja gini istri tahu nggak? Nggak tahu Pak, demi Allah nggak tahu. Terus tahunya istri, Saya bapak kan kerja di mana? Kerjanya di Mojokerto, pengen mempertahankan rumah tangga Pak. Bukan, sebentar. Berarti istri nggak tahu kalau bapak ini Nggak tahu. kerja jadi badut. Nggak tahu. Tapi taunya bapak kerja di Mojokerto. Mojokerto. Setiap hari berangkat menggunakan sepeda pancal. Nggak tahu, kan pulangnya dari sana itu ke Bakung. Ke? Ke Bakung. Katanya kalau nggak ada hasil nggak boleh pulang ke Modo. Oh gitu. Jadi kalau nggak ada hasil nggak boleh pulang ke Modo. Saya boleh ngomong sedikit nggak? Boleh ya? Jadi begini. Segala sesuatu yang namanya bohong itu nggak boleh. Iya Pak. Jadi kalau menurut saya mending kita terbuka jujur aja. Kan dia nggak Betul, istri harus tahu Bapak, istri harus tahu begini. Segala sesuatu hal itu yang tidak jujur nggak boleh. Istri harus tahu Bapak kerjanya apa dan istrinya sampean harus tahu. Pengorbanan perjuangan seorang laki-laki untuk mendapatkan rezeki untuk anak istrinya sampai kayak begini. Istri harus tahu Bapak, kenapa? Biar dia lebih bersyukur. Kalau dia selalu minta, selalu nuntut, juga nggak benar. Kalau sampean ada apa-apa di jalan kayak apa? Ya udah pasrah lah Pak. Udah pasrah. Iya, ya. Apalagi sekarang hujan. Berarti istri setiap sekarang saya tanya, uang hasil dari jadi apa ini? Jadi badut ini setiap hari dikasih istri? Iya, ditransfer di situ Pak, di dekat 100 kadang-kadang 3 Sebentar. Saya nanya lagi ya, karena ini menarik buat saya. Istri setiap hari sampai transfer. Emang sampai enggak pulang setiap hari? Katanya nggak boleh pulang tiap hari Pak. Pulangnya ke rumah orang tua kan udah meninggal. Orang tua sudah meninggal? Iya kan, di Bakung itu rumahnya bibi. Aku numpang di situ. Jadi kalau nggak 1 bulan nggak boleh pulang. Taunya dia kan katanya kan malu sama keluarganya katanya gitu. Kalau pulang tiap hari nggak ada hasil kan malu katanya gitu. Berarti sampean ini boleh pulang cuma sebulan sekali? Iya, kadang-kadang 2 minggu. 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu Terus sekali. uangnya harus ditransfer ke istrinya? Ya, nggak harus, pokoknya saya kan pengen gini membuktikan Pak kalau aku pengen mempertahankan rumah tangga gitu. Anaknya berapa? 3 dia. Anak usia paling besar? Usia SMK kelas 1. Anak tahu bapak kerja kayak begini? Nggak tahu. Anak sekolah di mana? Kalen, SMK Kalen. Masya Allah. Ini ya, buat para istri-istri yang mungkin kita tidak tahu kerjaan suami kita kayak apa di luar, selalu menuntut tapi tidak mau mengetahui pekerjaan suaminya kayak apa. Saran saja Bapak, saran aja buat saya, namun semuanya tergantung jenengan ya. Orang hidup itu ada batasannya, betul? Jenengan kerja siang malam, tidak kenal lelah. Tapi kalau sampai ketemu seorang istri yang tidak menghargai suami gini, contoh, sampean harus ngasih duit terus, tidak tahu pekerjaannya, sampean sebagai suami ikut berdosa. Sampean kerja kayak begini betul perjuangan, dapat berkah pahalanya, namun sampean berdosa karena sampean tidak ngasih, tidak memberikan pengetahuan agama ke istri. Jadi istri itu nggak boleh nuntut. Harus terima apa adanya, harus tahu suaminya kerja apa. Bener enggak? Iya. Gitu loh. Jadi bapak sebagai suami harus tegas, saya kerjanya begini. Yang penting halal, yang penting saya tidak mencuri, yang penting saya tidak korupsi. Begitu. Harus dikasih tahu istrinya. Sudah berapa lama jenengan kerja kayak begini? Sudah 1 bulan Pak. Kemarin kan di Bogor kayak gini pas di Bogor di daerah Wanairang. Wanairang. Kan, di Ngetenas. Oh dulu kerja begini juga? Iya di Bogor tapi pakai topeng, pakai daster. Pas ini kan udah ada lebih Pak. Aku pesen di itu mana di Shopee. Oh gitu. Nah, pas pulang ke sini biar deket sama istri kan. Sebentar, sampai di Bogor juga jadi pemain badut kayak begini, istri juga nggak tahu? Nggak tahu. Terus sekarang saya tanya lagi, sampean berangkat dari mana? Dari Modo ke sini sebulan sekali berarti? Ayo, karena saya menarik ini. Ini saya mau korek terus ya. Maksudnya gimana Pak? Sampean kan berangkat kerja dari Kalen. Iya.
Naik apa dari kalian? Sepeda pancal. Sepeda pancal. Iya. Terus di sini tidurnya di mana? Ya kadang-kadang di terminal. Kadang-kadang tidur di terminal, kadang-kadang di parkiran. di parkiran. Terus sepedanya ditaruh di Kadang-kadang di parkir Pak kalau kamu ke Surabaya, ke Krian, ke Mojokerto kadang-kadang. jadi gini, Badut begini. Oh, tadi kan maksud saya kirain begini. Bapaknya ini setiap hari pulang. Jadi nanti kita kasih rezeki dari Allah, Bapak langsung pulang. Seumpama hari ini sampai saya kasih duit pun, sampai tetap nggak pulang. Ya, anu kan takutnya di tiap hari itu Pak dihitung kan Pak, dapatnya sama istri gitu. Lah iya kan aneh ya. Suami kerja 1 bulan, setiap hari harus transfer. Bener ya, setiap hari harus transfer. Istri tidak tahu pekerjaan suaminya kayak apa. Dan bapak, kalau saran saya, harus jujur ke istri saya, kerjanya pakai begini. Bayangkan, seorang laki-laki biasanya punya rasa malu. Tapi saya nggak malu kerja jadi badut. Karena apa? Karena saya rasa tanggung jawab saya ke anak sama ke istri. Bapak harus ngomong begitu. Bener nggak omongan saya? Kalau sampean membiarkan istrinya salah, dosa sampean. Ya, sekarang boleh nggak saya lihat bapak sekarang sepedanya ditaruh di mana? Sana Pak di pertigaan. Jauh. Ya, jauh pertigaan ini mau ke arah pasar. Mas Agus, mobilnya ambil, kita sekarang antar bapaknya lihat sepeda, ya. Saya ndak akan buka topengnya sampean, ya. Kita jangan buka topengnya bapak. Badut, ya. Saya cuma berpesan, ndak apa-apa mau jadi badut, nggak apa-apa. Yang penting halal, yang penting tidak mencuri. Kan di sana Pak di pertigaan arah terminal masuk, Satpol PP dibuka gini kan. Udah jangan di sini, jangan pas Sabtu. Awalnya di sini tuh ramai Pak. Alhamdulillah dapat 180. Pas kok semakin sininya hari orang kerja itu kok dapat 80, 60, pas kesininya malah agak itu. Jadi kalau tidur di luar makannya berapa, jadi aku pulang ke itu ke Bapak. Iya, maksud saya gini, sampean kerja itu harus ikhlas, jangan sampai tertekan. Saya harus dapat uang sekian, kalau nggak dapat sekian tertekan Pak. iya loh ya kan. Jadi bapaknya ini tertekan. Dia setiap hari harus dapat duit, kalau enggak. Sampean coba, pengen nggak suatu saat jujur sama istri? Ya mbaknya Pak minta pisah lah. Sekarang kalau dia minta pisah, kenapa bapak pertahankan? Kalau memang dia tidak bisa menghormati bapak, tidak bisa menghargai. Kan udah itu Pak, kata aku kan udah mau membesarkan anak-anak ya. Loh, katanya benar. Kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami harus tanggung jawab. Namun kalau istri tidak menghargai suami, tidak tahu caranya suami bekerja dari apa, untuk apa, buat apa. Bukan kok kita tega, enggak. Kita enggak tega, kita harus mendidik istri kita. Saya kerjanya jadi tukang badut, yang penting halal, yang penting saya enggak nyuri, yang penting saya enggak korupsi. Saya setiap hari dapat sekian. Kasih, sebagian disisihkan untuk sedekah. Dan yang paling penting jangan pernah ninggalkan sholat. Karena apa? Biar hatinya ini bersih. Kita percaya sama Allah. Rezeki, jodoh, maut, ya jodoh termasuk itu Allah yang kasih, Allah yang ngatur. Kita pertahankan, kita harus jujur. Tapi kalau memang mau pisah, itu kehendak Allah ya sudah. Apalagi istri nggak mau menghargai, istrinya nggak menghargai. Kerja harus bawa duit, dia nggak tahu. Ya. Kita sambil tunggu. Ayo Pak, saya mau cek sampean sepedanya di mana, ya. Nunggu. Mobilnya putar ke sini nggak itu? enggak lah, kan nggak bisa sih. Kita ke sana, yuk. Berangkat karena kan jam subuh Pak dari Dari mana? Itu sore mulai. Ya, teman-teman semuanya, ini sengaja nggak saya tunjukkan ya. Ini ada KTP, ini ada surat nikah yang selalu dibawa bapaknya. Ternyata memang benar bapaknya, alamatnya semuanya sesuai. Jadi ini nanti saya
pengen lihat bapak ini bener nggak dia naruh sepeda, yang mana sepeda itu ditaruh di sana untuk dititipkan, dan setiap hari bapaknya jalan kaki ke perempatan tersebut, perempatan lampu merah untuk jadi badut ya. Nanti kita lihat. Namun sekali lagi di sini saya tidak akan buka topeng badutnya karena kasihan bapaknya ya. Karena selama ini ternyata si istrinya bahkan anak-anaknya tidak tahu kalau suami dan bapaknya itu bekerja sebagai badut ya. Karena bapaknya ini ngakunya kerja jadi kulik bangunan. Makanya saya pesankan ke bapak bahwasannya harus lebih terbuka sama istrinya, biar istri sama anak-anaknya tahu dan wajib menerima seperti apa kondisi pekerjaan bapaknya. Oh, berarti ini sepedanya nih. Setiap hari taruh di sini. Itu isi apa itu? Itu siapa? Roti untuk anu? Untuk sarapan. Oh, salin. Ini disimpan dulu, jangan sampai hilang. KTP-nya semuanya sudah di situ, jangan sampai hilang. Ya. Ini ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, sujud. Kenapa kok begitu? Syukur sama Allah. Disimpan dulu uangnya. Kita gimana? Bapak, kalau ke sana makan nggak apa-apa. Kita cari makan di mana enaknya ya? Janganlah, kan nanti kalau makan kan kebuka. Oh gitu. Saya nggak mau buka, saya tidak mau buka topengnya bapaknya, ya. Bapak saya bungkuskan kue aja ya, mau? Itu di mobil ada roti 2 bungkus. Ada roti, Pak. Ya, sini Pak. Sekali lagi saya berpesan bahwasannya sejelek apapun pekerjaan kita, asalkan tidak mencuri, asalkan tidak mengambil haknya orang lain, kita wajib bersyukur. Sekali lagi, mudah-mudahan istrinya jenengan sama anak-anaknya harus pelan-pelan dikasih tahu bahwa bapak sama suamimu kerjanya begini, saya yang penting halal, yang penting saya tidak nyuri, harus dijelaskan. Ya, kalau nggak dijelaskan dosa loh sampean. Apalagi ke seorang anak. Anak itu yang penting halal, yang penting halal, ya, yang penting halal ya. Jangan pernah malu kalau sampean punya pekerjaan apa ya. Bener Pak ya, disampaikan ke istrinya bahwa saya kerjanya badut. Yang penting saya pulang bawa duit, enggak nyuri. Bener? Nah, ya. Terus yakinlah bahwa rezeki, maut, jodoh itu Allah yang ngatur. Kita harus baik ke orang, jangan pernah meninggalkan sholat. Hari ini saya memberikan pesan untuk diri saya sendiri, untuk anak saya, dan untuk orang lain bahwasanya kita harus lebih bersyukur tentang rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa taala melalui pekerjaan yang kita dapat. Ya. Sejelek apapun pekerjaan itu rezeki dari Allah, dan yang paling penting jangan pernah kita menganggap orang lain lebih hina dari kita. Buat istri-istri nih, sayangi suamimu. Kasihan, dia di luar sana mungkin pekerjaannya sangat melelahkan. Kita doakan para suami sehat terus dalam mencari pekerjaan. Dukung terus kegiatan kami Promo Belajar Baik bersama Rehan Belajar Peduli. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.